Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini saya tujukan terutama kepada teman-teman saya sesama pensiunan pupuk Kaltim. Saya akan memberitakan sebuah berita yang menggembirakan ya bagi kita semua, membahagiakan kita semua. Kemarin malam siang ya, tanggal 16 November 2024, saya mengikuti atas undangan di Rudapen, saya mengikuti pembahasan terkait penyelesaian masalah pensiunan, pengembalian manfaat pensiunan seumur hidup antara Pupuk Kaltim, diwakili oleh Dirut dan Dir SDM serta staf yang terkait, dan P3KT diwakili oleh ketuanya, pengurusnya, dan perwakilan-perwakilan dari Bontang, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dan lain-lain. Nah, setelah berlangsung berbagai pembahasan yang awalnya berfokus pada penyelesaian melalui rekomendasi atau LO Jamdatun, akhirnya syukur alhamdulillah ya disepakati secara bersama-sama bahwa penyelesaian itu bisa dilakukan secara paralel dan dimulai dengan memanfaatkan 11 item temuan OJK. Jadi kita berterima kasih kepada Pupuk Kaltim yang memang akan mengarahkan 11 item aset itu untuk penyelesaian masalah pensiunan ya, bukan dipakai karena Pupuk Kaltim berhak itu memakai untuk membiayai iuran berikutnya, artinya itu bagi keuntungan PKT. Tapi PKT kan udah kaya, nggak perlu lagi dapat keuntungan dari situ, sehingga semuanya bisa digunakan untuk pensiunan. Bukan hanya yang terkena anuitas Jiwasraya ya, itu tentu saja harus dinikmati oleh seluruh pensiunan. Memang yang terbesar adalah yang masalah pengembalian manfaat seumur hidup dari anuitas Jiwasraya. Jadi kita tindak lanjuti. Sekarang kita berpikir untuk tindak lanjuti. Kita berterima kasih pada PKT dan terima kasih kepada Ketua P3KT yang mempersilahkan ya, dari Pupuk Kaltim untuk memanfaatkan 11 item itu, sehingga langkah-langkah konkret bisa berjalan. Dalam waktu dekat kita akan melihat bagaimana aset-aset itu akan didistribusikan kepada para pensiunan. Bagaimana cara distribusinya, bagaimana kita bisa manfaatnya, itu teknis ya, kita akan bahas ya. Mekanismenya gimana supaya adil dan transparan, apakah melalui Dapen. Waktu itu saya usul ya dititipkan ke Dapen, tapi menurut Dirut nanti ikut aturan orang dari pensiun diawasi OJK ribet, sebaiknya melalui THT ya, monggo. Tapi saya melihat bahwa aturan-aturan yang kita pakai, prinsip-prinsip yang kita pakai adalah prinsip-prinsip dana pensiun, itu yang paling adil dan sudah ada rumusannya, hitungannya, bahwa itu kita hitung sendiri dengan aktuaria, tetapi dititipkan ke THT ya boleh-boleh aja. Itu yang kedua, mekanismenya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengoptimalkan aset-aset itu ya. Aset-aset itu mengoptimalkan pemanfaatannya. Beberapa sudah kita lihat pemanfaatannya di Menteng Park, Borneo Bay sudah terjual disewa orang semua. Kemudian juga bagaimana kita mengembalikan aset-aset yang masih di luar Dapen itu masih ada piutang pihak ketiga 100 miliar nilainya. Kemudian ada Hotel Indolux yang kita kalah di pengadilan, harus kita upayakan untuk kembali karena itu betul-betul kuat ya, pemilikan kita itu kuat, kita sudah bayar dengan agen yang ditunjuk dari developer, kenapa harus dikembalikan? Ini kalau perlu PK ya kita PK, mudah-mudahan itu bisa kembali. Kemudian juga kondotel di Bali yang sertifikatnya masih disita oleh Kejagung, itu harus kita upayakan. Yang lain lagi ada kita punya saham di LCGP. LCGP adalah perusahaan properti yang disuspend, tapi perusahaan itu sehat ya, masih punya equity 1,7 T, bukan perusahaan abal-abal, masih punya aset equity 1,7 T dan kita punya sekitar hampir 5%.
Artinya kita punya dana di situ yang nempel di situ sekitar 50-80 miliar ya, potensinya ya. Nah ini kita plototi bersama-sama supaya kembali, karena untuk dipakai, direksi sudah setuju untuk dipakai untuk pensiunan semuanya. Dipakai untuk pensiunan. Nah kemarin ketika Pak Dirut menanyakan Dirut Dapen yang baru berapa potensi aset-aset itu, dijawab 100 miliar. Saya yakin itu di atas 300 miliar. Nah ini perlu klarifikasi ya. Saya yang menjalani, pihak yang tahu persis apa nama itu selama ini seperti apa dan sebagainya. Barangkali hanya salah yang diceritakan, barangkali hanya yang sudah liquid ya. Tapi tentu saja potensi-potensi yang lain harus kita lihat karena itu potensi ya. Sehingga maksud saya nilainya apakah bisa mencukupi untuk menomboi kekurangan anuitas jiwasraya atau pengembalian manfaat seumur hidup itu. Saya dalam barangan saya minimal 80%. Sehingga tinggal 20% aja yang kita perjuangkan, apakah melalui jam daton, melalui RUPS, pemegang saham, itu tinggal 20% aja. Tapi bisa 100% pun dari sini masih memungkinkan. Kalau tadi semua aset-aset tadi bisa kita upayakan kembali, itu bisa nambah 150 atau 200 miliar lagi. Bahkan bisa di atas 100%. Karena aset-aset kita itu bagus dan nilainya naik terus. Ya, tanah di Bekasi itu udah 100% naiknya. Belum yang lain-lain. Jadi saya kira ini berita gembira, mari kita dukung. Saya mendedikasikan diri, menawarkan diri pada perusahaan, pada PKT, untuk ikut nimbrung, memberikan waktu, energi, pikiran, ide, jaringan, dan sebagainya. Bagaimana ini optimal untuk kita semua. Saya kira demikian, mari kita ucapkan terima kasih kepada Pupuk Kaltim, kepada P3KT, dan kita semuanya untuk mengupayakan ini sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama para pensiunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.